Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul untuk menonton video presentasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi, Model, dan Teknik Supervisi Pendidikan. Baik, di sini saya selaku moderator izin memperkenalkan diri. Nama saya Syukri Alhamid dengan NPM 027. Di sini saya tidak sendiri, terdapat rekan-rekan saya yaitu Isa Indriani dengan NPM 011, Wahyu Aulia Rahmadila dengan NPM 033, dan Amalia Ainaya Salsabila dengan NPM 035. Materi akan disampaikan oleh Saudari Lisa Indrani. Kepadanya saya persilahkan. Saya Lisa Indrani sebagai moderator perwakilan dari kelompok 6. Sebelum ke materi awal, di sini saya akan membacakan pendahuluan terlebih dahulu. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, kualitas pengajaran menjadi sorotan utama. Kualitas pengajaran yang baik sangat bergantung pada kinerja guru. Oleh karena itu, peran supervisi pendidikan sebagai mekanisme untuk meningkatkan kinerja guru menjadi semakin krusial. Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan. Antara lain yakni di mana banyak pihak, terutama guru, belum sepenuhnya memahami konsep supervisi yang modern dan kolaboratif. Mereka seringkali masih beranggapan bahwa supervisi hanya sebatas pengawasan dan penilaian. Juga tidak semua supervisor memiliki keterampilan yang memadai dalam memberikan bimbingan dan umpan balik yang konstruktif kepada guru. Akibatnya, penting untuk memilih strategi, model, dan teknik dalam pelaksanaan supervisi secara tepat. Maka, dari sebab timbulnya permasalahan tersebut, fokus dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai strategi, model, dan teknik supervisi pendidikan yang efektif dalam konteks pendidikan saat ini. Artikel ini akan mengkaji berbagai strategi, model, dan teknik dalam supervisi pendidikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, juga dapat mendukung guru dalam menghadapi tantangan-tantangan baru di era pendidikan. Selanjutnya, metode. Dalam artikel ini, peneliti menggunakan metode dengan mengumpulkan bahan kajian terlebih dahulu. Materi tersebut berupa jurnal, artikel, juga buku yang berkaitan dengan administrasi dan supervisi pendidikan, dan merujuk pada strategi, model, dan teknik dalam supervisi pendidikan. Setelah bahan kajian dan materi dikumpulkan, selanjutnya akan diteliti, diidentifikasi, dan ditinjau sesuai kebutuhannya. Langkah selanjutnya adalah peneliti berupaya untuk menyimpulkan apa yang terdapat atau berkaitan dengan analisis yang dilakukan. Metode ini disebut juga metode SLR atau System Literature Review. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada strategi supervisi. Strategi sendiri dapat diartikan sebagai pola kerja yang secara konsisten dilakukan pemimpin untuk mengatasi masalah yang ada di lingkungan. Adapun tahapan penentuan penggunaan strategi dalam supervisi pendidikan terdiri dari 4 tahap dan sebagai berikut. Yang pertama, tahap identifikasi lingkungan supervisi. Tahap yang kedua, tahap perumusan strategi supervisi. Lalu tahap ketiga, tahap pemilihan strategi supervisi, dan yang tahap terakhir, tahap penggunaan strategi supervisi. Yang kedua, model supervisi. Model adalah tampilan yang ditunjukkan dengan bentuk yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pendidikan diperlukan model pengawasan atau supervisi. Menurut INOM N 2021, dalam pelaksanaan supervisi ada beberapa model yang dapat diketahui. Di antaranya adalah
Yang pertama, model supervisi konvensional atau tradisional. Yang kedua, model supervisi klinis. Yang ketiga, model supervisi ilmiah. Yang keempat, model supervisi artistik. Baik, yang terakhir, teknik supervisi. Supervisor harus menggunakan teknik untuk membantu para pendidik mengatasi kegiatan lainnya yang berkaitan dengan implementasi pengajaran. Kondisi dan lingkungan yang tidak sama akan ditemui oleh seorang supervisor ketika melakukan supervisi. Gwyn dalam Abbas 2019 telah membagi teknik supervisi dalam dua bagian, yaitu yang pertama, teknik supervisi individual. Teknik supervisi individual merupakan teknik supervisi yang digunakan oleh supervisor kepada masing-masing individu untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah. Berikut adalah teknik yang dilakukan oleh supervisor untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Yang A, kunjungan kelas. B, kunjungan observasi. C, kunjungan individual. D, kunjungan antar kelas. Teknik yang kedua, teknik supervisi kelompok. Supervisi kelompok adalah kegiatan supervisi yang dilakukan oleh supervisor kepada beberapa guru secara bersamaan dalam satu kelompok. Beberapa macam teknik supervisi secara kelompok ini diantaranya: yang A, pertemuan orientasi bagi guru baru. Yang B, rapat guru. C, tukar-menukar pengalaman. Dan yang terakhir, lokakarya. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Lisa Indrani yang telah memaparkan materinya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut, yaitu supervisi yang baik adalah supervisi yang dalam prosesnya menggunakan strategi, model, dan teknik yang tepat. Di antaranya meliputi dalam strategi supervisi terdapat 4 tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu tahap identifikasi lingkungan supervisi, tahap perumusan strategi supervisi, tahap pemilihan strategi supervisi, dan tahap penggunaan strategi supervisi. Selanjutnya, dalam model supervisi terdapat beberapa model yang tersedia, di antaranya model supervisi konvensional atau tradisional, model supervisi klinis, model supervisi ilmiah, dan model supervisi artistik. Berikut ada juga dalam pelaksanaan supervisi, seseorang supervisor harus menggunakan teknik yang tepat dalam pelaksanaannya. Terdapat 2 teknik dalam supervisi, yaitu teknik individu dan teknik kelompok. Baik, itulah materi dari kelompok kami, yaitu materi tentang strategi, model, dan teknik supervisi pendidikan. Kami dari kelompok 6 berterima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Kami dari kelompok 6 memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.